Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus dengan tema No Limit, tanpa batas. Yang pertama, Allah Maha Kuasa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Matius 8 ayat 5-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalamku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulang dan jadilah kepadamu supaya seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Di dalam kisah ini, tahukah saudara kisah seorang hamba perwira di Kapernaum yang mengalami sakit kusta, mengalami sakit kusta sudah cukup lama. Saudara, tahukah saudara bahwa saat itu orang yang mengalami sakit kusta, yaitu seperti seseorang yang mengalami luka-luka di dalam tubuhnya penuh dengan luka, bahkan bernanah, mengeluarkan nanah sampai akhirnya bisa membusuk, sehingga banyak orang di saat itu menjauh dari perwira Kapernaum ini karena dianggap najis,
Karena pada zaman dahulu orang yang sakit kusta dianggap najis, tapi Imam Perwira itu mengatakan, katakan saja sepatah kata, pasti hambaku akan sembuh. Ya, katakan saja sepatah kata, pasti hambaku akan sembuh. Ya, mengapa prajurit dari perwira itu hanya minta Yesus mengatakan satu kata saja? Mengapa tidak seperti cerita-cerita yang lain, di mana Yesus datang ke rumah orang sakit? Karena ya tadi menurut hukum Musa orang itu najis. Padahal Yesus sendiri mau sebenarnya, bisa sebenarnya hadir di rumah orang sakit itu. Tetapi dengan iman yang besar, perwira ini mengatakan, katakan saja satu kata, pasti hambaku ini sembuh. Dalam konteks ini, saudara, kita melihat iman seorang prajurit perwira ini, yaitu di saat imam besarnya, kepala imamnya datang untuk menerima, datang dan menginginkan kesembuhan, ya, dengan iman mereka atau prajurit itu mengimani kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan tanpa Yesus harus datang. Artinya mereka imam perwira itu percaya bahwa perkataan Yesus, perkataan Kristus berkuasa. Ya, makanya Yesus sendiri pun heran dan mengatakan iman dari hamba perwira itu tidak pernah saya jumpai. Iman seperti biji sesawi, dikatakan oleh Yesus. Jadi Yesus menggambarkan bahwa imannya itu sebesar biji sesawi. Belum pernah Yesus jumpai. Bagaimana saudara dengan kita, dengan saya dan saudara? Adakah yang seperti iman prajurit perwira
Di-4 na umitnya yang memiliki iman yang besar seperti biji sawi yang mungkin dikala kita sakit, dikala kita lemah, dikala kita terbatas dalam hal-hal finansial, terbatas dalam ekonomi, terbatas dalam memiliki kebutuhan hidup, terbatas untuk menerima kesembuhan. Tapi dengan iman, anugerah Allah yang tanpa batas, kasih karunia itu diberikan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita memiliki iman sebesar biji sawi, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sanggup memulihkan saya dan saudara, sanggup menyembuhkan penyakit saya dan saudara. Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu datang untuk menyelamatkan saya dan saudara yang hilang karena dosa. Anugerah Allah yang tanpa batas. Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Di kisah itu ada seorang anak yang hilang, ya, yang saat itu orang tuanya memiliki harta dan kekayaan. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini
sakit kelaparan, aku akan bangkit dan akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Dia katanya, anak itu kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian talian-talian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan kekayaan bersama-sama pelacur. Maka Bapa menyembelih anak tambun itu untuk dia. Katanya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama aku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Saudara tahu tentang cerita anak yang hilang? Pada saat itu anak yang hilang harus pergi dan meminta harta sebelum waktunya. Setelah Bapak itu memberikan harta kepada si sulung, kepada si bungsu. Si bungsu menghabiskan dan menghamburkan harta milik bapaknya.
Dan si sulung mengetahui bahwa si bungsu telah datang. Dan ketika si bungsu datang, bapaknya menyambut si bungsu ini dengan pesta gembira, bahkan memotong anak lembu. Dalam kisah ini kita melihat, ya, kita adalah orang-orang yang telah hilang karena dosa. Kita adalah orang-orang yang telah hilang kemuliaan Allah, dikatakan Roma 3 ayat 23. Kita jauh dari Tuhan. Kita terkadang menginginkan Tuhan memberkati saya dan saudara. Mungkin kita sering meminta Tuhan memberkati hidup saya dan saudara, menolong saya dan saudara. Tetapi ketika Tuhan memberikan semua kekayaan surgawi, kita memboroskannya. Kita memboroskan semua apa yang telah diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Dan kita jatuh ke dalam dosa dan menghamburkan penyediaan Allah, pemberian Allah. Kita terfokus kepada hal-hal duniawi, material duniawi, yang membuat kita lupa akan Allah Bapa yang telah menciptakan kita serupa, segambar dengan wajahnya. Sama halnya ketika Adam dan Hawa diciptakan, Alkitab mengatakan bahwa semua tanaman ini boleh kau makan buahnya, tetapi hanya satu buah. Ya, hilang gak kedengaran dong kamu mah. Ngomong lagi. Gue usah posting. Gak kedengaran. Kurang kenceng. Yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga akibatnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Termaksud saya dan saudara. Tapi ada kabar baik. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih karunia-Nya yang tak terbatas, anugerahnya yang tak terbatas, diberikannya untuk saya dan saudara. Ya, sekalipun kita adalah manusia yang terbatas karena dosa,
tapi Allah yang tak terbatas mengasihi saya dan saudara yang terbatas. Oleh karena Kristus telah mati di kayu salib dan hidup untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk melepaskan saya dan saudara dari batasan-batasan dunia yang serba terbatas akibat dosa, sehingga kita menerima kelimpahan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Yesus adalah Allah yang tanpa batas. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dalam kitab Kolose, Rasul Paulus menjelaskan tentang keutamaan Kristus. Dan dalam konteks ini dapat kita temukan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Artinya Yesus sudah ada di dalam kekekalan. Yesus telah ada di dalam kekekalan itu. Dan Yesus sendiri terlibat dalam penciptaan alam semesta sebelum segala sesuatu ada. Sebelum alam semesta ini diciptakan, dijadikan, dan Yesus sendiri, Allah itu sendiri. Itu berarti Yesus Kristus adalah Allah pencipta yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat. Dia bersifat kekal dan abadi. Tidak ada batasnya, karena Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, tidak terbatas. Kehebatan dan kemuliaannya kekal selamanya. Seluruh agama membatasi kita untuk melihat anugerah Allah. Lukas 15 ayat 29 sampai 30. Ya. Lukas 15 ayat
29 sampai 30. Ya, itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, kita bisa melihat bagaimana si sulung mengalami ketidakadilan dari bapaknya karena selama ini dia adalah seorang yang sangat taat kepada bapaknya, dan apa yang diperintahkan oleh bapaknya si sulung mengerjakan dan melakukannya. Semua harta yang dimiliki oleh bapaknya, si sulung itu tidak mengalami, tidak merasakan bahwa harta itu miliknya, bahwa harta bapaknya yang banyak itu adalah juga miliknya. Demikianlah kita, ya, orang-orang yang sudah berada di bawah Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah. Orang-orang agamawi membatasi kita untuk tidak mengerti dan melihat anugerah Allah yang tanpa batas. Orang-orang agamawi memiliki selubung yang menutupi mata rohaninya untuk melihat anugerah Allah yang tanpa batas, karena mereka berpikir bahwa dengan usaha dan perbuatan baik mereka dapat diselamatkan. Termaksud ketika mereka melakukan hukum Taurat dengan segala peraturan dan dasar-dasar kitanya. Orang-orang agamawi membatasi manusia untuk melihat kasih karunia Allah, anugerah Allah yang tanpa batas, dengan mengatakan kamu belum kudus, kamu kurang kudus, kamu kurang suci, kamu kurang berkenan di mata Tuhan. Kamu harus lebih giat berdoa, kamu lagi harus giat membaca Alkitab, doa puasa. Kalau tidak, Tuhan akan murka, akan marah kepadamu. Dan itu adalah selubung agamawi menutupi kita untuk tidak menyadari pengorbanan Kristus lebih besar dari segala kesalehan dan perbuatan baik kita, membuat kita menutup mata dan tidak melihat karya Kristus yang no limit, yang tidak terbatas, untuk menyuplai saudara dan saudara, kekasih Kristus, yaitu saudara dan saya. Kematian Kristus membuka batas untuk bersekutu
dan beribadah kepada Allah dan menikmati kasih anugerahnya. Matius 27 ayat 51. Saudara bisa baca tentang Yesus Kristus yang mati di Golgota. Ketika Yesus disalibkan, apa yang terjadi pada bait suci, yaitu tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Sejarah tirai bait suci, tabir atau tirai bait suci adalah satu benda dalam Alkitab yang memiliki daya tarik untuk dibicarakan. Tabir bait suci menjadi bagian penting interior bangunan bait suci. Sebagaimana kita tahu bahwa bait suci terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang maha suci, ruang suci, dan pelataran. Tabir bait suci adalah tabir atau tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam bait suci. Bangunan bait suci memiliki sejarah perkembangannya sejak zaman Musa. Tuhan memerintahkan Musa membangun kemah suci. Bangunan semi permanen itu dipergunakan sebagai tempat kediaman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam perjanjian lama sangat terbatas umumnya manusia untuk bersekutu dan beribadah kepada Allah. Makanya ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi ketika manusia di dalam perjanjian lama beribadah ke sini, ke bait suci, mereka harus membawa korban dan mempersembahkan kepada imam, dan dipastikan bahwa persembahan itu adalah persembahan yang tidak bercacat dan bercela. Kalau orang yang mempersembahkan persembahan itu pada waktu sembah yang di bait Allah, ketika korban itu tidak layak di mata Tuhan atau najis di mata Tuhan, maka imam besar dalam bait Allah itu akan mati, dan sebagai tandanya bahwa imam itu mati atau tidak, kakinya diikat oleh tali dan ditempelkan sebuah lonceng-lonceng kecil. Ketika imam itu masih hidup, terbukti masih hidup, lonceng itu akan tetap bergoyang dan berbunyi.
Tetapi kalau imam itu mati, lonceng itu tidak akan bunyi, dan ketika ditarik terbukti bahwa persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel pada waktu itu tidak diterima Allah. Tapi ada kabar baik, saudara dan saya dapat bersekutu dengan Allah pada hari ini karena Yesus yang adalah Allah yang tanpa batas datang menjadi manusia, ya, untuk memberikan jalan untuk saya dan saudara bersekutu dengan Allah Bapa lewat kematiannya di kayu salib dan tabir bait suci yang telah terkoyak terbagi dua pada waktu Yesus mati. Kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki akses jalan untuk beribadah dengan mulia dan diterima oleh Allah tanpa batas lagi, tanpa limit lagi, tidak lagi mempersembahkan korban. Bagaimana cara untuk menerima kasih karunia Allah yang tidak terbatas? Pertama, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Yang Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13. Ya. Lalu berkatalah kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kedua, percaya kepada Allah yang tanpa batas. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Saudara bisa baca sendiri di rumah. 3. Menerima anugerah Allah yang tanpa batas. Itu di Lukas 15 ayat 1 sampai 17, perumpamaan anak yang hilang tadi. 4. Mempercayai kematian Yesus Kristus yang membuka batas untuk saya dan saudara menerima kasih karunia Allah. Lukas 15 sampai 19 sampai 20. Maka dari itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya dan saudara diingatkan bahwa kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah gagal, orang-orang yang telah rusak dan jatuh,
sehingga kita memiliki hidup yang terbatas dalam segala hal. Tapi kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan tidak pernah terbatas. Sehingga oleh karena kematian Kristus di kayu salib, kita juga dapat memiliki hidup yang tidak terbatas karena Allah tanpa batas. Amin. Firman Tuhan.